Oke, nah, jadi seperti yang udah disampaikan gitu ya sama teman-teman Tainesia yang lainnya juga. Jadi malam hari ini kita bakal belajar banyak banget teman-teman, terutama mengenai administrasi perkantoran gitu ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat juga, jadi kita ada 4 agenda gitu ya, kurang lebih yang akan kita sama-sama belajar. Yang pertama itu adalah mengenai pengantar dan juga penjelasan kemampuan admin dan juga konteks portofolio. Nah, ini aku juga mau reminder buat teman-teman yang kemarin udah dikasih nih tugas gitu ya, sebelum kita mulai kelas. Nah, itu jangan lupa untuk mulai dikerjakan juga, karena itu bisa jadi bahan latihan teman-teman ya untuk mengerjakan yang namanya tugas-tugas admin dan juga menyusun porto. Nah, kita nggak hanya belajar mengenai tugas-tugas admin aja, tapi juga kita bakal belajar mengenai menyusun email dan juga undangan rapat serta gimana caranya kita melakukan proses pengadaan barang dan juga vendor nih teman-teman. Karena di HR itu ada dua nih sebenarnya, ada HR dan juga ada GA gitu ya. Kalau HR lebih ke ngurusin orang gitu ya, kalau GA itu lebih ke ngurusin barang. Nah, jadi teman-teman bakal belajar dua hal gitu ya. Yang pertama menyusun email dan juga proses pengadaan barang serta gimana caranya teman-teman bisa tahu nih tugas-tugas sebagai seorang admin itu apa. Jadi dari sekarang teman-teman bisa punya gambaran pekerjaan admin seperti apa dan teman-teman bisa mempersiapkan itu ke depannya gitu. Sama nanti yang terakhir juga kita bakal ada diskusi serta tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan gitu ya, baik itu related sama tugas yang sudah dikerjakan sebelumnya terkait dengan materi malam hari ini ataupun ada hal lain yang berkaitan dengan admin gitu ya, feel free banget buat ditulis pertanyaannya. Nanti kita bakal diskusi bareng-bareng gitu dan aku akan coba bantu jawab juga berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan yang aku punya gitu. Nah, oke teman-teman. Bentar. Ya, nah, selanjutnya, ini sebelum kita mulai ke materinya gitu ya, ini aku mau ngingetin sekali lagi gitu ya mengenai pengantar dan juga penjelasan kemampuan admin dan juga konteks portofolionya nih teman-teman gitu ya. Nah, mungkin aku juga mau tanya dulu gitu ya ke teman-teman mengenai progresnya gitu ya. Jadi kan teman-teman so far udah ada di WA group juga udah di udah di-share juga nih sama teman-teman teman Nesia di sini terkait dengan tugasnya gitu ya. Nah, so far udah pada dikerjain belum teman-teman? Boleh nih mungkin sharing-sharing sedikit nih. Boleh di kolom chat atau kalau mau raise hand juga mau mute boleh banget nih. Ada Gimana teman-teman? Ada yang udah mengerjakan mungkin? Wah, udah nih ada Kak. udah Sudah, ya. sudah ada Oke. pertama nih Kak. Oke, wah udah banyak yang sudah mengerjakan juga ya teman-teman. Oke, nah nice banget teman-teman. Kalau teman-teman udah mengerjakan itu udah satu langkah lebih bagus ya Kak ya, karena teman-teman mau nih untuk coba latihan dulu sebelum nanti kita lihat lebih detail lagi dan kita bahas bareng-bareng gitu. Karena yang perlu teman-teman ingat gitu ya buat kunci biar kita sukses untuk kita bisa maju itu adalah kita berani mencoba dan kita berani untuk explore juga gitu. Jadi tanpa harus disuruh gitu ya, kita udah ada keinginan untuk belajar seperti itu. Betul ya, Kak? Oke, nah nextnya lagi. Nah, karena tadi ya teman-teman udah pada ngerjain. Nah, aku mau minta nih pendapat dan juga opininya teman-teman gitu ya. Menurut teman-teman, apa nih pentingnya kita melakukan pengelolaan dokumen, terutama di dalam administrasi gitu ya. Dan apa nih hubungannya sama tugas admin nih, teman-teman? Boleh nih yang punya jawaban di kepalanya gitu ya, boleh nih di-share gitu. Apa nih menurut teman-teman pandangannya gitu ya? Pentingnya apa nih teman-teman? Di sini nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah ya. Ada yang mau coba jawab di kolom chat boleh. Untuk mempermudah pengarsipan dokumen, yes, betul banget ya. Salah satunya itu. Jadi terkait dengan tugas ini gitu ya, teman-teman. Penting banget untuk teman-teman ini bisa melakukan pengelolaan dokumen, administrasi, karena itu
akan sangat diperlukan gitu ya di dalam tugas seorang admin. Nah, selanjutnya, karena tadi teman-teman udah tahu pentingnya tugas admin itu apa dan juga kayak merapikan dokumen itu sendiri fungsinya untuk apa juga gitu ya. Nah, di sini aku bakal share beberapa tugas admin nih biar teman-teman ada gambaran gitu ya terkait dengan tugasnya. Jadi sebagai seorang admin ya teman-teman itu nggak hanya ngurusin tugas administratif aja, tapi teman-teman juga bakal ngurusin mengenai pengadaan barang gitu ya, terus juga mengelola fasilitas kantor, mendukung perekrutan, penjualan, manajemen karyawan, sampai dengan event manajemen. Jadi sebagai seorang admin, ya bisa dibilang teman-teman itu belajar semuanya gitu ya dari tahap yang mungkin paling dasar, administrasi, rapi-rapin dokumen, sampai ngurusin event gitu ya, kayak mesenin barang, kemudian mungkin kontak sama orang dan lain-lain gitu. Dan dari sini teman-teman bisa banyak belajar skill-skill yang teman-teman bisa pakai untuk kemajuan teman-teman kayak skill komunikasi, kerja sama tim gitu ya. Dan ini semua sangat dibutuhkan di dalam dunia kerja, teman-teman. Dan juga di dalam dunia kerja ini kita juga karena kita kerja dengan banyak orang gitu ya, maka perlu banget untuk kita nggak hanya bisa untuk kerja sendiri, tapi kerja sama tim dan kita juga harus aktif gitu ya. Harus kalau ada yang nggak tahu, teman-teman harus tanya gitu. Jangan sampai yang teman-teman kerjakan itu hanya dengan dasar opini ataupun hanya apa namanya ya, kayak keinginan teman-teman aja. Nah, itu nggak bisa gitu ya. Karena di dalam pekerjaan hasilnya itu akan ngaruh ke semua eh, te- ke ke semua aspek dan teman-teman yang lainnya juga gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan pre-tugas gitu ya, apa namanya, aku juga mau sampaikan gitu buat teman-teman yang udah mengerjakan dan yang belum gitu ya, ini tuh sangat penting juga teman-teman ya. Aku mau ngingetin buat tugas-tugas yang udah teman-teman kerjakan itu nanti jangan lupa hasilnya ditaruh di portofolionya teman-teman ya, itu yang pertama. Terus yang kedua juga mungkin buat teman-teman yang belum mengerjakan, aku juga akan share nih mungkin tools-tools yang bisa dipakai gitu ya untuk merapikan dokumen ataupun mengerjakan tugas-tugas yang tadi. Itu teman-teman bisa pakai Google Drive, bisa pakai Google Cloud gitu ya. Teman-teman bebas mau pakai yang mana karena semua fungsinya itu sama seperti itu. Oke, nah mungkin apa aku juga sambil jawab juga ya beberapa pertanyaan yang dari sama tugas ini. Tadi ada yang nanya juga nih dari Kak Indira. Nanti tugasnya dikumpulin nggak gitu ya? Tugasnya itu di-keep di teman-teman gitu ya. Jadi ini adalah tanggung jawabnya teman-teman gitu ya. Jadi harapannya teman-teman mengerjakan tugasnya tanpa apa namanya teman-teman harus dikumpulin seperti itu karena tujuannya adalah buat teman-teman belajar gitu. Nah, selanjutnya, ya, sebagai seorang admin nih, teman-teman juga harus apa namanya, mungkin hal yang harus diingat gitu ya, ketika kita bekerja dengan tools. Salah satunya itu adalah Google Drive gitu ya. Tadi Google Drive sama Google Cloud itu sebenarnya fungsinya sama ya, teman-teman, buat kayak saling sharing dokumen gitu ya, dan juga buat kayak menyimpan dokumen. Nah, itu bisa di Google Drive atau Google Cloud gitu ya. Nah, ada tiga hal yang teman-teman perlu ingat dan ini tuh bakal ngebantu pekerjaan teman-teman sebagai seorang admin gitu ya. Jadi baik Google Drive maupun Google Cloud itu tuh apa namanya tugas yang bisa teman-teman lakukan itu pertama adalah untuk melakukan pengarsipan dokumen atau file gitu ya. Jadi teman-teman kalau filenya banyak gitu ya pastinya kan untuk memudahkan itu teman-teman harus filter gitu ya. Teman-teman harus rapikan dan juga teman-teman harus organisir gitu ya, filenya bisa sesuai dengan nama eventnya atau bisa sesuai dengan apa nama vendornya, kemudian tanggal file tersebut dibuat dan sebagainya gitu. Tujuannya apa? Biar nanti di bagian yang ketiga ini adalah itu memudahkan teman-teman untuk berbagi file dan juga kalau misalnya teman-teman diminta
file oleh atasan, oleh rekan kerja gitu ya, teman-teman akan gampang untuk nemuin file tersebut karena filenya sudah terdata gitu ya, sudah terorganisir dengan rapih. Jadi gampang nih buat dicari, buat ditemuin. Jadi ketika dibutuhin udah nggak butuh waktu lama nih untuk mencari-cari dokumen tersebut seperti itu. Dan ini adalah tugas seorang admin yang common banget dikerjakan gitu karena aku sendiri pas sebagai seorang admin gitu ya pada saat di Pama dulu gitu ya. Nah, itu justru bahkan kita masih belum semaju ini gitu ya dengan pakai Google Drive. Bahkan dulu tuh masih manual yang dokumennya fisik. Nah, itu juga lebih effort lagi karena dokumennya fisik, terus dokumennya banyak itu harus dibagi gitu ya, harus diarsipin, harus di pecah-pecah lagi jadi masing-masing nama file based on departemen atau based on nama entity-nya. Nah, itu tugas seorang admin yang nggak akan mungkin teman-teman nggak akan lakuin gitu. Jadi ini pasti. Jadi perlu banget untuk punya skill ini gitu ya. Oke, oke. Nah, selanjutnya terkait dengan tugas juga gitu ya. Ini adalah mengenai fitur-fitur yang ada di Google Drive. Ya, jadi biar teman-teman ada gambaran juga nih, karena kan di sini mungkin belum semuanya familiar gitu ya dengan Google Drive ataupun Google Cloud seperti itu. Nah, jadi fitur-fitur yang ada di Google Drive ini, teman-teman, itu tuh ada banyak ya, mulai dari buat menyimpan file ya, kemudian juga berbagi file dengan mudah gitu ya, dan dengan Google Drive ini kita bisa aksesnya itu nggak hanya melalui laptop ataupun komputer, tapi dari HP pun bisa gitu ya. Sama ini tuh udah terintegrasi dengan layanan Google lainnya. Jadi misal nih, dengan teman-teman punya akun Google atau Gmail gitu ya, nah itu tuh teman-teman udah bisa kok untuk mengakses Google Drive ini dan juga menu-menu atau layanan Google lainnya seperti itu. Ya, jadi ini sangat akan membantu pekerjaan teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya, bentar, saya screen-nya nggak jalan. Nah, selanjutnya nih, teman-teman, apa yang akan kita lakukan dengan dokumen-dokumen tersebut nih, ya, dan juga eventnya serta tugas admin yang lain, ya. Jadi, nah, ini mungkin tugas yang udah teman-teman kerjakan juga gitu ya. Jadi apa namanya konteksnya tuh kan di sini dari tugas kemarin itu adalah teman-teman diminta untuk membantu tim sales marketing gitu ya, yang dimana untuk mempersiapkan acara gitu ya. Kemudian juga teman-teman di sini diminta nih untuk melakukan beberapa tugas administrasi yang dimana yang sebelum kita apa malam ini ketemu itu teman-teman adalah mengelola dan juga mengarsip dokumen pendukung event gitu ya. Nah, nanti harapannya gitu ya dari setiap tugas yang udah teman-teman kerjakan dan yang akan kita kerjakan nanti bareng-bareng itu teman-teman bisa mengerjakannya maksimal dan teman-teman bisa submit atau taruh di apa namanya portofolio template yang udah disediakan sama tim Talenesia gitu ya. Nah, mungkin nanti bakal di-share lagi sama tim Tanesia terkait dengan template portonya gitu ya. Yang dimana sebenarnya porto ini tuh sangat membantu teman-teman. Jadi aku kalau bisa share ke teman-teman, selain CV, HR itu kadang ketika ngerekrut orang dia juga akan ngelihat portofolio juga gitu ya. Jadi once kita punya CV yang udah menarik dan itu dibuktikan dengan porto gitu ya, itu jadi nilai tambah buat teman-teman nih di mata HR ketika dilakukan perekrutan. Oke, oke. Nah, mungkin sebelum aku bahas mengenai Porto, kan di sini tadi teman-teman ada yang sudah mengerjakan ya, gitu ya. Nah, mungkin boleh nih perwakilan gitu ya, volunteer satu orang yang sudah mengerjakan untuk bisa share hasil pengerjaannya nih, teman-teman. Itu ada yang bersedia? Ya, Mungkin teman-teman bisa share boleh, hasilnya, biar sama-sama diskusi ya, Kak ya. boleh raise hand kali ya teman-temannya yang berminat nih, kira-kira yang Betul. mau share nih. Ada nggak ya kira-kira? Ya, betul. Ada nggak nih teman-teman? Mungkin teman-teman juga bisa saling apa namanya diskusi juga nih. Jadi teman-teman tahu kira-kira yang udah dikerjain nih udah oke belum ya gitu. Kira-kira ada yang lagi nggak yang bisa diperbaiki atau diimprove. Wah ini ada nih Kak.
dari Kak Nurmala Dewi nih Oke, di aku. coba ya kita ask to unmute. Oke, silakan Betul. Kak. Oke, ini aku Halo stop Kak, share dulu. Ya, halo Kak. Iya, ya halo Kak Nurmala. oh, iya halo. Ada suaranya nggak ya? Ada kedengaran Kak. Oke oke. Oke, mau share Kak hasil pengerjaannya boleh banget nih di share screen. Dan Oh di Kakak share screen. Bentar ya Kak. betul. Saya Ya, bentar. Drive. Apa rumahnya di mana, Be? Ini langsung di share screen aja Kak, atau gimana? ya, ya betul Kak. Langsung di share screen aja. Terus nanti Kakak bisa bantu jelasin gitu. Gimana cara Kakak mengerjakannya dan apa aja nih yang Kakak lakukan untuk apa merapikan ataupun mengarsipkan dokumen tersebut gitu. Oh, oke oke. Lihat, udah terlihat belum Kak? Ya sudah Kak, sudah terlihat. Oke. Jadi kalau buat pretest tadi, aku buatnya itu berdasarkan event. Ini kan Oke, eventnya kan Smart Deals Festival ya. betul. Nah, terus aku di sini buatnya itu em, per apa ya? Per apa sih Per namanya? ini Per jenisnya file gitu. gitu, Pak. Per Ya, filenya, isi oke. dari filenya. Jadi sini yang aku lihat tuh ada anggaran, ada Iya, kayak surat undangan gitu, terus kayak ada apa namanya rapat buat eventnya gitu, terus iya. ada catatan sama ada proposalnya juga, proposal Oh, eventnya. proposal eventnya, oke. Ya, terus di anggarannya itu ada estimasi sama list vendornya, aku masukin di situ. Terus di invitation juga ini kan ada email undangan buat rapat gitu ya. Iya, Terus untuk ini juga sama, ada meeting teknis lokasi sama notulensi dari meetingnya itu. oke, Terus ada catatannya juga, tapi ini catatan kebutuhan dari mungkin bisa jadi dari ini ya, dari divisi apa untuk divisi apa gitu kebutuhannya gitu. oke, Terus ini ada proposalnya gitu. oke. Kurang lebih kayak gitu Kak. Oke, thank you Kak Nurmala. Berarti bisa aku Oke. summarize juga nih sedikit dari pengerjaan Kak Nurmala dan teman-teman yang udah kerjakan ini. Berarti dari tadi kan kalau dari tugas yang dikasih kan sebenarnya filenya itu kan lumayan banyak dan belum dibagi-bagi gitu ya kayak berdasarkan jenisnya gitu ya. Dan di sini kakak merapikan filenya menyesuaikan dengan jenis dokumennya tersebut gitu ya. Contoh kayak tadi dokumen anggaran, budget, kakak bikin folder anggaran, budget. Kemudian untuk apa yang related sama apa namanya meetingnya, catatan meetingnya kakak bikin lagi kayak apa meeting event untuk notesnya apa gitu ya. Sampai yang terakhir itu adalah proposalnya gitu ya, apa namanya hasil akhir dari anggaran, budget dan lain-lain kakak bikin yang namanya folder proposal gitu ya, buat nanti kalau misalnya memang yang kita mau present gitu ya, kita mau nunjukin proposalnya, kita gampang nih nemuin filenya karena ada di file proposal tadi seperti itu ya kak ya. Iya Kak, betul. Oke, thank you Kak Nurmalah buat ininya apa Iya sharingnya. Kak. Yes, betul banget. Dan pengerjaan yang kakak kerjakan juga sudah tepat. Nah, mungkin yang aku mau tanya satu lagi dari hasil pengerjaan ini kakak udah coba tadi kan ada ini ya bikin kayak proposalnya, kemudian juga kakak tadi ada anggaran budget. Nah, itu udah sempat dimasukin ke dalam Porto belum Kak? Belum Kak, belum aku buat ke foto.
Oh, oke, Kalau sip. Nanti maksudnya. jangan lupa untuk dimasukkan ke dalam Porto ya, Kak ya. Karena Iya itu sih, nanti Kak. bakal jadi apa namanya nilai tambah juga nih gitu ya buat Kakak ketika nanti mau apply kerja gitu. Karena ini bisa jadi bahan pembelajaran dan juga tugas yang udah Kakak kerjakan. Seperti itu ya. Ya, baik, Kak. Oke, thank you Kak Nurmala gitu. Oke. Oh ya, Terima kasih sama. sama-sama. Oke. Oke, nah selanjutnya mungkin kita perlu satu orang lagi kali ya Kak ya. Kak Putri kira-kira buat share lagi atau gimana nih Kak? Kita langsung aja lanjut materi Kak. Masih aman Kak, satu lagi. Satu lagi Boleh aman ya. Pak O- dimarahiskan ya teman-teman ya. Oke, iya. Halo ya teman-teman gimana nih? Ada yang mau coba untuk share hasil tugasnya? Oh, ini yang bagian Porto. Nah, mungkin buat teman-teman yang udah sampai eh, share ke Porto gitu ya, mungkin boleh nih di-share hasil pengerjaan yang udah dikerjakan gitu ya, yang udah sampai Porto nih mungkin buat teman-teman. Boleh? Ada yang bersedia? Boleh langsung raise hand ya teman-teman yang udah Boleh raise mengerjakan hand Porto. teman-teman. Betul. Di sini nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah ya teman-teman. Jadi teman-teman feel free banget nih buat share hasil tugasnya gitu. Misal teman-teman masih bingung caranya atau apa, nah feel free buat share juga nih ke aku biar aku nanti bisa bantu juga gitu. Ada yang mau raise hand fotonya? Oke, belum ada ya Kak Ini Putri? belum ada ya Belum ada ya? Kak ya. Oke. Bisa nih Kak, kita lanjut ke banyak lagi kita yang nanti akan present-present yang lainnya kayak studi kasus dan lain-lain ya Kak. Betul, oke. Ka- Oke. Kalau belum ada, aku lanjut ke materi dulu gitu ya. Tapi mungkin Kak Putri, aku mungkin bisa sampaikan sedikit sih mengenai tadi kan sebenarnya teman-teman bingung gitu ya cara ke portonya gimana gitu ya. Sebenarnya nggak usah bingung ya teman-teman ya Kak Putri karena dari Telenesia ini udah memberikan template portonya gitu ya Kak ya. Jadi sebenarnya dari teman-teman nanti tinggal akses nih template porto yang udah disediain sama Telenesia. Terus nanti hasil pengerjaan studi kasus teman-teman gitu ya atau tadi yang pretest tadi itu teman-teman bisa fotokan gitu ya teman-teman bisa apa dilakukan screenshot terus nanti hasil screenshot atau hasil fotonya itu teman-teman bisa masukkan ke dalam mini foto tersebut kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Nanti di template fotonya udah ada kok nama-namanya gitu ya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja nih apa fotonya, eh, foto tugasnya gitu ya sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya teman-teman. Nah, oke, mungkin di sini aku mau share gitu ya. Ini adalah contoh rundown acaranya gitu. Jadi teman-teman udah bikin nih ya kayak dokumennya gitu kan, meeting-meetingnya sampai tadi proposalnya. Terus teman-teman di sini dapat nih rundown acaranya gitu ya buat tanggal 15 Mei di Mall Arta Gading. Nah, kurang lebih di rundown ini tuh ada waktu kegiatan gitu ya, penanggung jawab sampai keterangannya apa. Nah, yang aku mau tanyain gitu ya, bentar. Menurut teman-teman gitu ya, setelah tadi melihat rundown acara tersebut gitu ya, sebenarnya apa aja sih yang kita butuhkan untuk membuat rundown seperti acara tadi teman-teman? Karena kan pastinya ketika kita bekerja gitu ya, kita pasti sedikit banyak akan diikut sertakan gitu ya. Kalau misalnya ada acara kantor, gathering dan lain-lainnya, mungkin kita diminta untuk membuat rundown gitu. Atau sesimpel teman-teman mau liburan Idul Fitri misal atau liburan sama apa keluarga tuh biasanya kan suka nyusun kayak oh kita dari jam sekian sampai jam sekian nanti perginya kemana, naik apa gitu ya. Nah itu kan bagian dari nyusun rundown juga. Nah, menurut teman-teman apa nih yang dibutuhin untuk membuat rundown? Oke, di sini aku bacain ya. Di sini ada yang bilang, bentar, ini dari Kak Gledisa, detail acara, peserta, tanggung jawab per kegiatan, dan estimasi waktunya. Oke, berarti ada estimasi waktu gitu ya. Kemudian
so far waktu, kemudian ada data untuk acaranya. Oke, berarti kayak mesti jelas dulu ya Kak Ama kayak acaranya ini apa, terus kayak data-data yang dibutuhin apa gitu ya untuk nanti bisa nyusun rundown seperti itu ya Kak Ama ya. Kemudian kalau dari Kak Dimas ini manajemen waktunya. Oke, manajemen waktu berarti bisa aku asumsikan kayak estimasi waktunya berapa lama gitu ya Kak. Jadi kayak perkiraan ya seperti itu. Terus dari Kak Intan nih bilang lokasi. Nah, ini juga perlu nih sebenarnya gitu ya. Jadi kita ketika kita tahu acaranya ini online atau offline, nah habis itu kita harus tentukan lokasinya gitu ya. Kalau offline mostly kita harus cari tempat gitu ya. Kalau online mungkin kita harus tentukan online-nya ini mau lewat Zoom kah, lewat Google Meet kah atau yang lain seperti itu. Oke, ini pinter-pinter nih Kak Putri nih teman-teman kita nih ya gitu ya. Terus ada yang bilang juga timeline kegiatan, oke, informasi terkait acara, PIC-nya gitu ya, oke. Oke, terus ada yang bilang juga melakukan komunikasi dan tanggung jawab acara. Oke, teman-teman. Sip. Nah, so far nih aku lihat ya teman-teman udah pada paham gitu ya mengenai kira-kira apa aja yang kita butuhkan untuk membuat rundown. Oke. Nah, karena teman-teman udah sorry ke skip gitu ya. Oke, nah, jadi teman-teman kan so far udah tahu gitu ya gimana apa aja yang kita butuhkan gitu ya. Jadi sebenarnya untuk kita membuat rundown acara, sebenarnya itu hal yang pertama kita harus tahu itu adalah acaranya ini tentang apa gitu ya. Acaranya tentang apa, kemudian juga bentar ini aku sambil share ke sini ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu acaranya ini mengenai apa dan juga waktu yang dibutuhkan untuk acara ini dari mulai sampai dengan selesai itu tuh waktunya berapa lama gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu acara dan juga durasi waktunya gitu ya. Nanti ketika kita udah tahu durasinya berapa lama gitu ya, kita bisa melakukan koordinasi ini dengan tim-tim yang terlibat gitu ya di dalam acara tersebut itu butuhnya tuh apa aja gitu. Jadi kayak acaranya itu kegiatannya ada apa aja gitu ya. Seperti itu sampai nanti penanggung jawab dari masing-masing kegiatan tersebut itu seperti apa dan juga kegiatannya yang akan dilakukan seperti apa. Nanti dari situ semua kita bisa menyusun nih estimasinya tuh berapa lama sih. Nah, contoh di sini kayak misalnya untuk acara ini sebelum mulai itu kan perlu ada persiapan dan juga setup booth gitu ya. Yang dimana penanggung jawabnya ini ada tim IO dan juga admin sales. Nah ini kita bisa nih melakukan koordinasi dengan si penanggung jawab ini kira-kira yang perlu disiapin dari kegiatan ini tuh seperti apa aja gitu ya. Kemudian mungkin dia butuh apa alat apa aja. Nah, kita bisa estimate waktu yang diperlukan itu berapa. Seperti itu. Jadi, penting banget untuk ketika kita menyusun rundown ini tuh, kita nggak hanya kerja sendiri, tapi kita kerja secara tim gitu ya. Kita perlu koordinasi dengan tim-tim terkait gitu. Jadi, perlu banget yang namanya komunikasi dan koordinasi. Seperti itu. Oke, ini aku sambil baca lagi di kolom chat ya. Oke, oke, sip. Nah, kita lanjut lagi. Nah, related sama tadi ya teman-teman aku sempat mention kayak kita melakukan koordinasi gitu ya kita melakukan apa namanya kira-kira apa aja yang dibutuhkan gitu ya pastinya untuk kita bisa melakukan itu hal yang pertama biasanya itu adalah kita melakukan invitation gitu ya kita melakukan undangan meeting diskusi gitu ya sama orang-orang atau PIC yang terkait tadi gitu ya untuk kita diskusi bareng-bareng gitu. Nah, untuk kita ke arah sana, maka kita perlu yang namanya kirim invitation, undangan meetingnya, plus kita juga perlu kirim email email undangannya seperti itu. Nah, sekarang kita bakal belajar kayak gimana cara kita menyusun email yang benar gitu ya, dan juga membuat undangan rapatnya seperti itu. Karena apa di dalam dunia kerja ya teman-teman itu kita nggak hanya asal kirim undangan atau kayak kita asal apa namanya info aja itu enggak kita perlu memikirkan apa
step by stepnya, terus penyampaian kata-katanya yang bagus seperti apa gitu, agar informasi yang kita ingin sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik gitu ya, dan meminimalisir adanya tuh miscommunication seperti itu. Nah, kemudian gitu ya, untuk kita melakukan undangan meeting tadi gitu ya, atau undangan rapat tadi, kita kan tadi perlu ya untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam rapat. Nah, makanya kita perlu memperhatikan hal-hal berikut ini nih yang aku share ke teman-teman gitu ya. Yang pertama, untuk kita melakukan undangan rapat ini, kita harus tahu dulu rapat atau undangannya itu kita mau lakukan secara offline atau online gitu. Karena pastinya ada perbedaan nih teman-teman ketika kita lakukan secara offline dan juga online ya. Kalau offline, mostly kita harus memastikan dulu ketersediaan tim GA misalnya seperti itu ya. Nah, kita harus make sure ketersediaan tempat untuk kita meeting di waktu yang udah kita tentukan itu tersedia gitu ya. Jadi kita bisa nih diskusi sama orang GA atau sama orang yang terkait terkait dengan apa bookingan ruang meeting misalnya dari jam berapa sampai sampai kapan seperti itu. Nanti setelah kita dapat tempatnya ya teman-teman, kita juga harus siapkan nih agenda yang mau kita bahas di dalam meeting tersebut gitu ya. Jadi pada saat meeting kita jelas nih apa yang mau kita bahas gitu ya. Jadi enggak hanya kayak udah masuk ke ruang meeting gitu ya, habis itu ngalor ngidul pembahasannya kemana-mana. Jadi itu tidak seperti itu. Diharapkan dengan kita udah punya ada agenda, apa yang kita mau bahas itu bisa terstruktur gitu. Jadi apa dulu nih yang mau dibahas, misalnya dari segi waktu dulu, waktu udah selesai, habis itu penanggung jawabnya siapa. Jadi semuanya jelas seperti itu. Nah, setelah itu kita juga harus make sure nih dari segi fasilitas dan kebutuhan selama rapat atau selama meeting gitu ya. Mostly kalau misalnya tadi ini meetingnya soal event gitu ya, mungkin untuk beberapa tim perlu nih kayak mungkin perlu kayak tes alat misalnya gitu ya, atau dia perlu kayak mendemonstrasikan alat yang mau dipakai atau kayak produk yang mau di apa tampilkan. Nah, itu kita juga harus list nih kira-kira fasilitas dan kebutuhan yang diperlukan itu selama rapat apa aja. Sama yang gak kalah pentingnya ada yang keempat, yaitu membuat MOM gitu ya. MOM itu kayak notulensinya gitu. Jadi diharapkan setelah meeting ini ya teman-teman itu bisa tahu nih action to do-nya tuh seperti apa gitu ya. Jadi perlu mempersiapkan mungkin satu orang gitu ya untuk dia ini menjadi notulen gitu. Jadi dia yang akan catat pada saat meeting ini apa aja yang dibahas gitu ya. Terus kayak yang peserta yang hadirnya siapa aja, dan action selanjutnya itu buat kayak next meetingnya itu seperti apa gitu. Nanti setelah selesai meeting, hasil momnya ini tuh kita bagikan ke semua peserta yang ikut meeting. Nah, tujuannya kenapa perlu ada notulen ini, teman-teman? Itu adalah yang pertama biar semua orang yang ikut meeting itu aware gitu ya, apa yang akan apa yang sudah dibahas, apa yang akan menjadi action to do-nya. Jadi sehingga pada saat nanti meeting berikutnya itu kita tinggal follow up lagi ya apa hasil dari eh, meeting kemarin dan apa yang action yang sudah dilakukan seperti itu. Sama yang kedua adalah mungkin pada saat meeting ini kan tidak semua orang bisa hadir. Mungkin ada satu dan lain hal itu tidak bisa hadir. Nah, kita bisa share mom ini sebagai apa namanya recordingnya dia gitu ya. Mungkin dia ada job desk yang harus dia apa lakukan. Nah, itu bisa jadi reminder buat dia juga. Seperti itu, teman-teman. Jadi penting banget ya untuk kita bisa memperhatikan hal-hal seperti ini. Nah, yang selanjutnya, kalau misalnya rapatnya online gimana gitu ya. So far sebenarnya tidak jauh berbeda ya teman-teman dengan rapat yang dilakukan secara offline. Tapi mungkin kalau online itu yang perlu teman-teman perhatikan adalah
platform virtual yang akan dipakai gitu ya. Kan platform virtual itu sebenarnya banyak ya buat kita meeting online. Contohnya kayak yang sekarang kita lagi pakai kayak Zoom gitu ya. Terus biasanya juga kalau yang umum tuh Google Meeting misalnya itu kan banyak dan lain sebagainya tuh ada banyak gitu. Nah, kita harus tentukan nih kita bisa tentukan itu, pastikan semua orang yang akan ikut meeting itu udah udah yang familiar dengan si apa namanya platform yang mau kita pakai ini gitu ya. Mostly sih kalau saat ini ya di dunia kerja itu kalau nggak Zoom ya Google Meeting lah itu yang common banget untuk dipakai gitu ya. Terus yang kedua adalah perangkat dan juga koneksi internet nih teman-teman ya. Pastinya kan ada vibes yang berbeda ya antara meeting offline sama online gitu. Kalau online kadang ada orang yang jauh di mana, mungkin sinyalnya dan lain sebagainya kurang seperti itu. Nah, itu harus dipastikan koneksi internetnya stabil gitu sama eh, kalau bisa gitu ya, di ruangan yang minim banget sama distraksi gitu. Karena kalau meeting online terus ternyata berisik, misalnya itu kan jadi nggak enak ya buat kita melakukan ngobrol, meeting, diskusi. Begitu juga kalau koneksi internetnya kayak terputus-putus seperti itu ya. Sama yang ke poin keempat dan lima ini kurang lebih sama yaitu menyiapkan agenda dan juga notulen seperti itu teman-teman. Oke, oke. Nah, so far dari teman-teman aman atau ada yang mau bertanya dulu nggak nih terkait penjelasanku tadi? Mungkin kalau ada pertanyaan boleh di apa namanya taruh di Slido gitu ya atau nanti nih teman-teman juga bisa taruh di kolom chat ya. Nanti di akhir ini mungkin bisa dibantu nih untuk kita bisa jawab gitu. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah aplikasi yang umum dipakai gitu ya pada saat kita meeting. Mostly yang pertama itu adalah untuk penjadwalan teman-teman ya. Biasanya kita pakai yang namanya Google Calendar atau kita bisa pakai mungkin apa beberapa yang tools yang mirip dengan Google Calendar gitu ya. Nah, tujuannya ini adalah untuk mengelola dan juga mengirimkan penjadwalan rapat gitu ya sampai dengan melampirkan dokumen gitu. Nanti kita bakal belajar juga nih teman-teman ya. Terus yang kedua itu adalah Google Docs gitu ya. Nah, Google Docs ini sebenarnya mirip kayak Microsoft Word gitu ya. Jadi ini tuh bisa kita pakai untuk mencatat dan juga mengarsipkan dokumen gitu atau kayak tadi ya membuat notulen itu bisa banget pakai yang namanya Google Docs ini ya. Itu. Terus yang kedua, yang ketiga itu adalah Miro gitu ya. Ini tuh adalah terus untuk kita bisa melakukan kolaborasi gitu ya. Jadi kalau misalnya di dalam meeting kan biasanya kita butuh nih kayak masukan, ide-ide gitu ya. Nah, itu kita bisa pakai Miro ini gitu sebagai alat visualisasi kita gitu ya untuk bisa share nih ide teman-teman gitu ya seperti apa. Jadi dia bentuknya kayak apa post-it gitu dan itu nanti bisa diakses ke semua teman-teman yang ikut dalam meeting tersebut ya. Sama yang terakhir itu adalah media komunikasi. Nah, media komunikasinya ini adalah tadi tools yang dipakai untuk kita melakukan meetingnya gitu ya. Bisa pakai aplikasi Zoom, Gmeet gitu ya, Microsoft Teams ataupun mungkin ada tools-tools lain yang bisa dipakai seperti itu. Jadi ketika kita emang rapat online, terus-terus ini tuh so far kita perlukan untuk memastikan meeting kita tuh berjalan dengan lancar nih teman-teman. Dan sebagai seorang admin, kita yang punya tugas untuk memastikan itu. Seperti itu ya. Oke, kita next lagi. Nah, sekarang ketika teman-teman udah tahu kayak tools yang dipakai apa, kemudian juga apa namanya kegunaan dari toolsnya itu seperti apa. Nah, selanjutnya itu adalah tugas kita sebagai seorang admin ketika kita mengirimkan email gitu ya. Jadi tugas kita nih sebagai seorang admin dengan email tuh seperti apa aja sih sebenarnya yang umum dilakukan gitu ya. Yang pertama tuh pastinya adalah kita melakukan pengiriman gitu ya dari mulai mengirim email kemudian
make sure penerimanya siapa gitu ya. Sampai jika diperlukan itu ya membalas email tersebut atau meneruskan email tersebut ke pihak yang berkaitan seperti itu. Nah, setelah itu kita juga perlu nih mengorganisasikan email gitu ya. Mostly kalau misalnya di dalam dunia kerja, kita kan bakal terima email tuh banyak gitu ya. Dan mungkin setiap email ini tuh punya kriterianya. Mungkin maksudnya ada email yang berkaitan dengan event, ada email yang berkaitan dengan rekrutmen gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa mengorganisasikan atau membagi email-email tersebut gitu ya dengan cara melakukan labeling, filter gitu ya, kemudian arsip ya. Atau kalau ada yang kita anggap kayak ini penting gitu ya, kita bisa kayak bintangin atau kita tandain email tersebut gitu sampai mungkin kalau kita ada rasa kayak email-email spam seperti itu, nah itu kita bisa hapus juga seperti itu. Sama yang terakhir itu adalah membuat mailing list gitu ya. Nah, contohnya kalau di dalam event kan mungkin kita mau kirim hasil MOM gitu ya atau undangan meeting. Nah, kita kan pasti perlu tahu nih daftar orang-orang yang akan ikut di dalam meeting tersebut siapa aja. Kita buat nih list-listnya. Habis itu nanti kita buat mailing list untuk kita kirimkan email seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, bentar ya. Nah, selanjutnya adalah gimana nih caranya biar email yang kita kirimkan ya sebagai kita seorang admin itu terlihat rapih, baik gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan gitu atau yang perlu kita perhatikan ketika kita mau membuat email gitu atau kita mau mengirimkan email. Ya, yang pertama itu pastinya adalah adanya kata pembuka gitu ya, teman-teman. Jadi ketika kita mau kirimkan email, kita tuh nggak yang asal kirim aja gitu, maksudnya kita langsung gitu, nggak. Kita perlu ada kayak kata pembuka. Nah, kata pembuka ini tuh sebenarnya tujuannya itu adalah apa sebagai kayak ucapan salam lah ya, seperti itu. Kadang kan contoh gini, kalau kita mau masuk ke rumah orang, kan kita pasti kayak ngetok dulu gitu kan, ucapin salam. Nah, itu mirip lah. Kita kirim email pun seperti itu gitu ya. Jadi pembuka ini kita bisa tujukan kepada atasan gitu ya, eh, ataupun mungkin terhadap rekan kerja kita ataupun eksternal gitu. Jadi intinya ke orang yang kita kirimkan email tersebut gitu ya. Nah, contoh kata pembuka tuh sebenarnya bisa bermacam-macam gitu ya. Sesimpel kayak selamat pagi gitu ya, atau kayak biasanya pertama bisa selamat pagi atau bisa juga kayak apa nanyain kabarnya dulu gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi itu pembukanya. Nah, habis itu setelah pembuka selesai, kita adalah konten email. Nah, konten email ini adalah email atau informasi yang kita mau kirimkan di email tersebut. Jadi kayak konteksnya apa dan informasi yang ingin disampaikan tuh seperti apa gitu ya. Ya. Sesimpel contohnya gini, tadi misalnya konteksnya kita adalah mau ngirim undangan meeting gitu ya, undangan meeting untuk acara event gitu ya. Nah, kita kan udah tahu nih konteksnya adalah untuk kita meminta kehadiran mereka seperti itu. Nanti kita bisa sampaikan atau tulis tuh di apa namanya email tersebut gitu kayak apa kita informasikan kayak apa namanya eh, menindaklanjuti untuk adanya event gitu ya di tanggal sekian di mana gitu ya. Kita mengharapkan kehadiran teman-teman untuk bisa ikut hadir meeting seperti itu. Nah, itu konten emailnya seperti itu. Nah, habis itu adalah call to action. Nah, tapi ini tuh sifatnya opsional sebenarnya gitu ya, karena kadang ada yang udah terangkum di dalam konten email, tapi ada juga mungkin kalau call to action itu tuh lebih kayak buat follow up gitu, atau harapan kita dari si penerima email ini apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Nah, itu. Jadi call to action ini tuh bisa sebagai kayak perintah gitu ya ataupun permintaan gitu. Contoh emailnya misal kita kirim email ke bagian tadi untuk apa namanya event gitu ya. Terus kita pengen si orang yang bagian mungkin alat-alat ini tuh juga mempersiapkan gitu ya alat-alat yang akan
bawa pada saat event. Nah, di dalam email tersebut kita bisa mention kayak kepada tim Perkap misalnya gitu ya, diharapkan untuk menyiapkan daftar barang-barang yang akan digunakan atau dipakai di dalam event gitu kan. Mohon untuk disediakan pada saat meeting nanti untuk dibahas lebih lanjut. Nah, itu adalah contoh call to action-nya. Jadi kita mengharapkan si orang tersebut itu membuat list barang-barang yang akan dipakai dan dia akan share pada saat event sorry pada saat meeting nanti seperti itu. Nah, kalau ketiga ini udah selesai, nah yang terakhir itu apa namanya kalimat penutup gitu ya. Jadi sama gitu ya, aku bisa asumsikan kayak kita misalnya mau keluar gitu atau pulang dari apa rumah orang setelah bertamu. Kan kita kurang etis dong kalau misalnya kita kayak main keluar-keluar aja gitu. Kita perlu mungkin kayak salam penutup atau kayak ucapan terima kasih. Nah, itu kita pakai juga di dalam email teman-teman gitu ya. Apa kayak kalimat penutup kayak apa namanya contoh kayak demikian informasi yang mau saya sampaikan gitu ya. Habis itu kalau ada pertanyaan boleh nih informasikan ke saya melalui WA di nomor sekian misalnya seperti itu. Sama yang terakhir itu adalah pastinya ucapan terima kasih dan juga salam dan juga signature gitu ya. Jadi kalau di email itu tuh ada signature. Biasanya di paling akhir itu nanti kita biasanya akan tulis kayak nama kita nih selaku pengirim email, kemudian posisi kita sebagai apa, kemudian nomor handphone, sama biasanya itu adalah alamat kantor kita di mana. Nah, itu disebutnya signature, teman-teman. Gitu. Oke? Nah, ini mungkin gambarannya gitu ya, biar teman-teman ada bayangan gitu ya. Jadi ini contoh kalau misalnya kita mengirim email ya. Jadi pastikan tadi ada melampirkan dokumen gitu ya. Kita bisa menyisipkan hyperlink, foto, sampai dengan kita juga bisa share apa namanya penjadwalan email, sorry, penjadwalan pengiriman tersebut gitu. Terus selanjutnya ini ada fitur-fiturnya juga ya. So far fitur-fiturnya aku rasa teman-teman udah pasti familiar gitu ya, dari mulai kotak masuk gitu ya sampai tadi kategorinya gitu ya. Jadi ini nanti teman-teman bisa ekspor lagi lewat akun Gmailnya teman-teman. Nah, sekarang gimana nih cara kita membuat undangan acara di dalam Gmail nih biar terintegrasi dengan Google Meet dan juga Google Calendar. Nah, sekarang mungkin aku akan share dulu nih konteksnya gitu ya, teman-teman. Jadi, em, teman-teman kan di sini sebagai seorang admin, terus teman-teman udah tahu nih kita bakal ada acara event di tanggal 15 Mei gitu ya. Nah, untuk biar apa eventnya lancar gitu ya. Nah, teman-teman ini sebagai seorang admin mau mengadakan rapat koordinasi nih untuk memastikan kayak semuanya itu berjalan lancar. Nah, teman-teman di sini mau kirim jadwal undangan meeting gitu ya buat hari Selasa tanggal 22 April jam 2 siang dan ini secara online yang di mana meetingnya melalui Google Meet. Nah, di sini pesertanya itu ada event manager sampai dengan staffnya gitu ya. Dan agendanya itu adalah dari mulai menyusun acara sampai dengan membuat daftar undangan pihak eksternalnya. Nah, ini konteksnya gitu. Jadi di dalam apa namanya undangan rapat ini tuh yang akan dibahas tuh seperti ini gitu ya dari segi waktu sampai dengan agendanya. Nah, di sini aku minta nih buat teman-teman untuk coba bikin gitu ya draft email dulu aja, nggak yang harus langsung dikirim mengenai undangan rapat internal ini gitu ya, yang mencakup informasi tadi nih teman-teman dari mulai tanggal gitu ya, kemudian juga siapa aja yang hadir seperti itu. Nah, mungkin untuk apa namanya nanti untuk si pesertanya sendiri yang akan dikirim email ini tuh contoh emailnya yang bisa teman-teman nanti taruh gitu ya. Nanti setelah selesai kita bisa sama-sama presentasi gitu hasil penugasannya. Mungkin waktunya 10 menit nih, kurang lebih seperti itu. Mungkin sebelum kita mulai mungkin dari Kak Putih ada tambahan nggak Kak terkait dengan tugasnya nih?
Nanti Oke, mungkin tambahnya dari aku ya, teman-teman harap dikerjakan, nanti dikasih waktu nih kita 10 menit ya untuk mengerjakannya. Lalu betul. nanti aku dan Kak Iqbal akan minta teman-teman yang mau raise hand ya, bisa dipresentasikan nih untuk hasilnya. Dan nanti aku akan mengirimkan satu buah bonus untuk satu orang. Satu tadi kasus ini aku akan mengirimkan bonus ya, yaitu adalah potongan harga kursus sampai dapat kerja 50% plus 25% plus lagi 10% bagi satu orang yang mau raise hand dan presentasi nantinya. Oke, kalau gitu menghemat waktu ya Kak Iqbal ya. Mungkin kita akan mulai ya dari sekarang ini dari jam 20.25, maka Mm-mm. kita akan selesai di 20.35. Oke, aku kembalikan lagi ya ke Kak Iqbal ya. Boleh dimulai ya teman-teman. Iya, boleh banget dimulai dikerjakan teman-teman. Waktunya sampai 20.35 ya Kak ya tadi ya. Oh oke, aku ini ya apa nih buat teman-teman biar apa ke mana tadi ya. Nah, ini ya konteksnya nih teman-teman bisa screenshot atau teman-teman mau sambil lihat di sini. Nah, kurang lebih konteksnya seperti ini. Dan ini juga apa mengenai konteksnya udah di-share juga di kolom chat ya teman-teman. Jadi nanti bisa lihat juga di kolom chatnya gitu ya mengenai si konteks emailnya ini gitu. Oke. Oke, ini buat menemani apa namanya pengerjaan studi kasusnya gitu ya. Aku mau coba. Oke, pas banget ya Kak Iqbal ya udah jam 20.35. Kalau gitu langsung aja kali ya kita minta raise hand bagi teman-teman yang mau mendapatkan bonus untuk mempresentasikan hasilnya. Mungkin aku dalam waktu hitungan ketiga nanti ya, aku akan minta teman-teman buat raise hand ya. Siapa yang cepat raise hand dia yang akan presentasi ya. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Satu, dua, tiga, silakan Raisan. Oke, udah ada nih langsung. Sultan Hanif. Oke, boleh ya kita ask dulu untuk unmute. Oke, ini aku stop share dulu nih ya, biar nanti dari Kak Sultan bisa share hasil pengerjaannya. Oke, Assalamualaikum Kak, Waalaikumsalam sudah Kak terdengar? Sultan. Ya, Baik Kak, saya izin untuk share screen, tapi saya ini sekarang pakai HP Pak. oke, aman, nggak apa-apa. Gimana kalau saya pakai kamera depan Pak? Maksudnya kamera belakang, jadi saya seperti ini boleh Oh, nggak? boleh, boleh, boleh. Ya, Izin ya Kak. ya. Jadi seperti ini untuk isi emailnya Kak. Di sini untuk yang bagian pertama ada agus.pratama@visionarymarketing.co, dan di sini tiga yang lainnya yaitu ada Dinda Sari, kata nggak Kak? Kelihatan Kak, aman. Ada Dinda Sari dan Budi Hartono. Oke, oke. Ini tadi Dan di sini orang-orang yang untuk akan dikirimin emailnya ya. Oke, sip. ya Kak, betul Kak.
Dan di sini untuk undangan rapat koordinasi dan Smart Deals Festival 2025 sebagai subjeknya, Kak. Oke, nice. Oke. Nah, dimulai dari yang pertama yaitu ada salam pembuka dulu, Kak. Oke, ya di sini Dan ada di sini ada sudah isinya. saya. Ya. Iya, Kak, seperti itu, Kak. Dan di sini ada isi dari emailnya yang sudah terstruktur, yang menurut saya sudah terstruktur, Kak. Oke. Oke, di sini oke Yaitu di nama sini ada, tanggal dan lain-lain. Ya. Oke, nextnya ya Kak. Kak, di sini ada hari dan tanggal pelaksanaan untuk rapatnya, ada waktu untuk melaksanakan rapatnya, dan tempatnya yaitu via Google Meet, Kak. Oke. Oke, waktu, tempat. Oke, buat tempatnya online via Google Meet. Tautan akan di. Oke. Oke, next. Oke, di sini juga ada untuk peserta rapatnya yang telah disebutkan tadi di PPT, ada event manager, marketing supervisor, desainer grafis, dan staff logistik, Kak. Oke, udah di ini ya peserta rapatnya juga sama. Oke, agendanya juga udah disebutkan juga ya Kak ya di bawah. Iya, Kak, betul, Kak. Oke, Dan lalu. lalu agenda rapatnya di sini ada pemaparan susunan acara, pembagian tugas untuk masing-masing divisinya, Pak, dan juga penjelasan teknis lokasi dan kebutuhan logistik, serta penyusunan daftar undangan eksternal. Oke, good good Kak. Lalu Lalu di sini, nextnya Kak, lagi Kak. Hmm? ada kalimat penutupnya, seperti itu. Oke, ada kalimat penutup, udah ada. Oke, sama signature-nya juga udah ya. Iya, Kalimat Kak. ucapan Cuman terima ini kasihnya juga. emailnya saya nggak mau itu. Kenapa Kak? Sorry. Ini email atau nomor kontak, cuman saya nggak nggak ketik, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Soalnya, Yang penting iya, udah tahu dulu secara flow-nya seperti itu ya. Tapi oke, iya. oke. Thank you Kak Sultan. So far, Eh, ya kenapa Kak? oh ya, izin untuk yang Google Calendar perlu juga nggak, Kak? Oh ya, siap benar. Kalau yang untuk Google Calendar itu sebenarnya tahapannya salah satu tahapannya sih Kak gitu. Tapi boleh di-share juga ke aku kalau Kakak udah buat Google Kalendernya. Oh iya, Ah, Kak. Sudah, ah, Kak. Untuk Google Calendar juga sudah. Di sini Oke, kan untuk acara eventnya kan Mei ya, Kak. iya Mei betul. 15. Di sini sudah ada Mei tanggal 15 untuk event Oke, Smart Deals eventnya. Festival. Oke, Ya, sip. Oke. Kalau untuk untuk Google Calendar yang buat meeting online-nya Kak, yang tanggal 22-nya? ini, Kak, ada di sini, Kak. Oh, Di udah sini, juga Kak. ya. Oke. Iya. Oke, nah paling kalau dari aku so far udah good semua nih Kak. Paling kalau tadi tuh aku Kakak kan di situ Google Link-nya masih dikosongin ya, bilangnya menyusul. Nah, ketika memang Oh iya. Kakak udah dapat nih si Google Calendar Kakak udah buat, Kakak bisa copy link-nya, terus Kakak bisa masukin ke emailnya tadi gitu. Jadi Kakak bisa langsung misal tadi kan lokasinya online gitu kan via Google Meet. Nah, kakak langsung taruh linknya si Google link si Google Calendar ini seperti itu. Oh Jadi gitu, Kak, nanti, ya. mm, jadi nanti mereka itu akan terima dua. Jadi pertama akan terima si Google Calendarnya, karena kan kalau kita ngirim ini otomatis terima juga ya invitation via si Google Calendarnya. Nah, plus yang kedua itu nanti dia bakal terima juga yang dari email kakak tadi yang detailnya tadi ya yang ada rundown acaranya, yang ada pesertanya seperti itu. So far itu aja sih Kak kalau dari aku tambahannya ya buat Kak Sultan. So far Oh iya, Kak. tadi semuanya udah oke gitu ya, udah yang apa terstruktur rapih juga. Paling tinggal apa namanya linknya aja kalau nanti misalnya next akan kirim gitu ya atau ada yang sama seperti itu aja. So far udah bagus Kak. Kata-katanya juga tadi aku cek baca formal tapi nggak yang terlalu formal juga seperti itu. Jadi kayak masih semi formal dan untuk sesama rekan kerja atau atasan itu masih lebih enak juga gitu. Jadi Oh iya, nggak Kak. yang kaku gitu. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Oke. Sama-sama Kak Sultan, thank you. Nanti jangan lupa ya Kak hasil tugas kakak ini kakak screenshot terus kakak taruh di template foto yang udah disediain sama Tainesia nanti gitu.
Oh, baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama Kak Sultan, thank you. Oke, Kak Sultan, karena udah berani raise hand, mempresentasikan juga, dan benar dan oke banget lagi ya hasilnya ya. Betul. Boleh banget ya, langsung aja chat melalui link di bawah, melalui Kak Marta nih ya. Nanti bisa juga kita klaim, minta klaim aja bonusnya sama Kak Marta. Kak Marta, aku dapat bonus dari presentasi hasil studi kasus satu gitu ya. Oke, kalau gitu bisa dilanjutkan lagi ya. Kak, aku serahkan lagi ke Kak Iqbal. Thank Oke, you. thank you Kak. Oke, kita next lagi ya teman-teman. Kita ke materi yang berikutnya. Oke, tadi so far ini udah sempat disampaikan juga gitu ya. Jadi kayak Google Meet itu apa so far seperti apa. Jadi Google Meet ya itu tadi bisa ngebantu kita untuk saling mengintegrasikan semua dengan layanan Google gitu ya. Nah, tadi teman-teman juga udah kerjakan gitu ya sebagai seorang admin. Nah, tugas kita itu adalah dengan Google Meet ini ada dua so far. Jadi yang pertama adalah mengirim undangan rapat dan juga gimana caranya kita mengoperasikan Google Meet tersebut ya. Nah, ini tadi apa seperti tadi Kak Sultan kan tadi kalau Kak Sultan udah mulai bikin undangan lewat si Google-nya gitu ya. Nah, ini aku share mungkin beberapa fitur atau fitur Gmeet yang kita bisa pakai untuk membuat undangan rapat gitu ya di dalam Google di dalam Google Calendar seperti itu. Nah, selanjutnya ini tadi Google Google Calendar ini. Jadi si Google Calendar ini tuh sebenarnya di dalam dunia kerja dia ini akan ngebantu teman-teman untuk tadi ya melakukan penjadwalan, manajemen waktu. Jadi kalau ada teman-teman punya tugas atau apa, nah itu bisa banget tuh di book waktunya di dalam si Google ini. Jadi orang-orang yang mau booking waktunya teman-teman tuh jadi bisa tahu nih teman-teman ada agenda apa dari jam sekian atau di apa hari sekian. Jadi bisa menyesuaikan dengan jadwalnya teman-teman gitu. Ketika apa begitu juga ketika teman-teman mau membuat undangan meeting gitu ya, teman-teman bisa cari tahu nih jadwal orang yang mau teman-teman temui ini tuh lagi sibuk nggak ya di apa tanggal tersebut. Nah, bisa ngecek lewat Google Calendar ini seperti itu. Terus ini adalah fungsi beberapa Google gitu ya untuk kita sebagai seorang admin. Jadi yang pertama adalah mengelola penjadwalan rapat gitu ya, mengirim undangan, kemudian juga tadi melihat ketersediaan waktu sampai kita juga bisa melampirkan dokumen undangan gitu ya yang akan dikirimkan atau yang akan digunakan seperti itu. Nah, ini selanjutnya adalah fitur yang ada di Google Calendar ya dari mulai nama eventnya, kemudian hari, tanggal, linknya gitu ya, sampai dengan kita juga bisa atur nih, kita mau ngasih pengingat sebelum rapatnya itu tuh berapa lama sebelum gitu. Jadi misal 5 menit sebelum rapat kita ada kayak notif gitu ya yang kita terima, nah itu bisa diatur lewat si fitur ini. Oke, nah itu kurang lebih soal Google Calendar dan juga Google Meeting ya teman-teman. Nanti dari teman-teman bisa eksplor lagi gitu ya, seperti yang udah disampaikan sama Kak Sultan tadi. Nah teman-teman bisa eksplor biar lebih banyak lagi gitu ya ilmu yang teman-teman nanti dapat gitu. Nah, sekarang kita akan belajar gitu ya mengenai proses pengadaan dan juga vendor barang gitu. Nah, ini sebenarnya tuh tanpa teman-teman sadari sebenarnya sering banget teman-teman lakukan gitu ya yang namanya proses pengadaan barang dan juga vendor gitu ya. Contohnya tuh sesimpel kayak teman-teman mau beli HP baru lah. Misal yang saat ini lagi booming kan kayak iPhone 16 ya. Nah, pastinya kan sebelum teman-teman beli HP gitu ya, pasti teman-teman akan cari informasinya dulu dong kayak informasi sedetail mungkin nih dari si HP yang mau kita beli dan juga pastinya kita lihat review ataupun kayak rating kira-kira ini lebih banyak ke bad comment atau kayak gimana atau justru bagus. Nah, kita pasti akan cari-cari informasinya dulu kan gitu ya. Nanti setelah kita cari informasinya, kita udah dapat dan kita tahu yang jual HP ini kan pasti nggak cuma satu tempat dong ya teman-teman, tapi ada di beberapa tempat ataupun di beberapa konter HP. Nah, kita bisa masuk ke tahap dua nih, yaitu kita membandingkan harga HP ya HP iPhone 16 inilah misalnya di counter A sama di counter B atau di counter C itu tuh masing-masing harganya berapa sih gitu ya. Dan
dari segi kualitas gimana yang lebih bagus gitu. Nanti dari situ pasti teman-teman punya kayak referensi ya standar yang teman-teman butuhkan untuk teman-teman mau beli itu yang kayak gimana gitu. Misal teman-teman standarnya adalah harga yang paling murah dengan kualitas yang biasa aja juga udah oke ya. Yang penting harganya tuh yang paling murah gitu. Nah, misal dari tiga counter HP ini ternyata yang paling murah itu di counter B. Nah, berarti kan teman-teman akan beli di counter B kan. Nanti dari counter B ini karena teman mau beli, maka teman-teman akan masuk ke melakukan pemesanan gitu. Jadi teman-teman datang ke counter B, teman-teman beli HP-nya gitu ya, bayar. Nanti akan masuk ke tahap keempat yaitu memberikan foto bukti gitu ya kayak apa kwitansi pembayarannya atau bukti kalau belinya online mungkin ya kayak barangnya udah diterima nih seperti itu. Nah, itu mungkin simpelnya gitu ya ketika kita melakukan proses pengadaan barang dan juga vendor seperti itu. Dan ini aku yakin teman-teman tuh tanpa sadari udah sering banget melakukan ini seperti itu. Nah, related sama tugas yang kita akan bahas gitu ya. Nah, kita akan sangkut pautkan ini dengan event gitu ya, teman-teman. Kalau tadi kan contohnya HP ya. Nah, ini sekarang adalah ke event gitu. Nah, menurut teman-teman apa sih yang perlu gitu ya sebagai seorang admin gitu ya kita lakukan gitu untuk kita bisa menentukan barang yang kita beli gitu ya. Nah, ini apa namanya related sama konteks soalnya tadi ya. Jadi sebagai seorang admin pastinya ketika kita mau pesan barang atau beli barang dari perusahaan pasti sudah menentukan gitu ya kayak standarnya itu uh, kayak yang kayak gimana, terus budgetnya juga berapa gitu. Kalau kita kerja di perusahaan pasti akan nyangkutnya sama, yaitu budget kita punya budget berapa dan kita pengen punya barang yang kayak gimana. Nah, sama seperti konteksnya ini gitu ya, teman-teman buat acara Smart Deals ini yang akan diselenggarakan tanggal 15 Mei nanti gitu ya. Nah, teman-teman ini harus nyari vendor yang mereka ini bisa memenuhi kebutuhan event teman-teman ya dari mulai backdrop, goodie bag gitu ya, snack sampai dengan sewa sound system. Yang di mana budgetnya itu adalah 15 juta dan juga barang ini tuh harus tersedia maksimal itu adalah 3 hari sebelum acara ya. Dan dari si setiap vendor ini harus punya minimal banget kualitas standarnya itu adalah di skala 3 dari 5 dan mampu memberikan invoice serta bukti pembayarannya. Nah, dari konteks yang ini ya dari semua data yang diperlukan, nah teman-teman diminta nih untuk membuat salinan perbandingan vendor nih teman-teman gitu ya dari apa namanya informasi yang dibutuhkan tadi seperti itu. Nah, ini mungkin dari tim Talinesia bisa share ya apa namanya linknya ya teman-teman bisa akses linknya tersebut. Ini aku kasih waktu 10 menit nih gitu kira-kira uh, harapannya sih cukup ya teman-teman gitu atau oh kayaknya 5 menit cukup lah ya kali ya Kak Putri ya kayaknya untuk ini Ya, ya Kak, biar kita mau nggak hemat terlalu waktu lama ya, ya. Kak. Ya, udah mau habis juga nih, udah penghujung acara juga. Mungkin kita kasih 5 menit kali ya. Betul 5 menit ya teman-teman. Oke. Mulai dari Lima sekarang kali ya Kak ya. menit. Gimana? Ada yang mau raise hand mungkin? Ini aku cek malah ada yang kirim tepuk tangan nih Kak. Apa salah nih dia? Ada yang tepuk tangan ya? Belum ada nih Kak yang raise hand nih. Oke, Kita tunggu Kak. sebentar. Atau dari Kak Iqbal ingin mempresentasikannya, mencontohkan atau seperti apa nih Kak? Oke, Tapi jadi aku kalau akan berikan kesempatan dulu deh buat teman-teman di sini ya, yang betul, mau mempresentasikan hasil studi kasus keduanya. betul ada tuh teman-teman yang bersedia. Ini masih ada promonya juga ya kayak tadi ya. Betul Kak, 50 plus 25 plus 10% pastinya ya. Gimana teman-teman? Oke, atau lanjut materi dulu nih Kak. Oke, boleh banget Kak Iqbal. Kita coba lanjut dulu aja ya.
Ya, Masih ada, oh, mungkin ada penjelasan di selanjutnya ya Kak ya, mungkin ya. betul, iya. Oke, kalau gitu siap nih Kak, masih banyak yang bingung juga sih untuk cara mengerjakannya ya. Oke, boleh deh kalau gitu dilanjut dulu aja materinya ya Kak Iqbal ya. Silakan Kak Iqbal. Oke Kak, sip. Oke, kalau gitu aku lanjut dulu ya teman-teman buat materinya. Mungkin nanti bisa kita pas sesi tanya jawab juga ya kalau ada lebih detailnya lagi. Nah, jadi Sipa gini, ketika teman-teman nanti udah apa namanya dapat nih searching vendornya gitu ya, sesuai dengan kualifikasi tadi gitu ya. Misalnya tadi anggaplah yang dari beberapa vendor ini dapat di vendor A nih dari segi budget dan lain-lainnya dia udah cukup gitu ya memenuhi persyaratan yang dibutuhkan sama perusahaan, maka nanti apa namanya dari teman-teman ini adalah melakukan proses yang namanya permintaan pembelian gitu, yang kita biasa sebutnya itu kalau di company itu kayak trade PR ataupun PO lah ya seperti itu. Jadi eh, apa dari apa namanya perusahaan itu nanti bakal melakukan permintaan pembelian barang ke mana vendor yang udah ditentukan tadi gitu ya. Terus make sure barangnya itu nanti kita terima seperti itu. Nanti kalau ke barang yang udah kita terima, kita bisa melakukan apa bukti pengiriman serah terima barang tersebut seperti itu. Jadi prosesnya sama aja kayak teman-teman tadi beli apa HP ya, dari mulai cek kualifikasinya, kemudian juga membandingkan gitu ya dari beberapa vendor, dan habis itu teman-teman melakukan proses penawaran sampai nanti permintaan dan juga serah terima barangnya seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin adalah hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ya ketika kita melakukan yang namanya uh, pemesanan barang ataupun vendor ini. Jadi yang pertama itu adalah nilai dari pengadaan yang dibutuhkan gitu ya. Apa namanya? Kalau misalnya masih kecil, masih 100.000 mungkin tidak perlu vendor, tapi kalau udah jutaan, nah itu perlu vendor. Jadi dari nilainya dulu teman-teman bisa tentukan kebutuhannya seperti apa dan perlu atau tidaknya vendor. Nah, kemudian dari situ adalah kita harus make sure nih dari si vendornya ini tuh dari segi kualitas, waktu gitu ya, sama dengan biaya itu sesuai gitu ya dengan apa yang kita butuhkan. Dan yang ketiga pastinya memastikan mereka komitmen juga nih untuk bisa menyediakan barang ataupun mungkin jasa juga gitu ya yang apa namanya sudah kita tentukan di awal gitu. Sama yang terakhir pastinya adalah kita melakukan evaluasi juga serta kita melakukan review juga gitu ya untuk nextnya gitu. Kalau misalnya ada kekurangan atau ada yang bisa diimprove itu kita bisa sampaikan biar nextnya ketika ada melakukan pemesanan lagi itu sudah menjadi lebih baik gitu ya dari yang sebelumnya seperti itu. Oke, paling itu aja nih Kak Putri dari aku. Apa mungkin sekarang aku balikin ke Kak Putri dulu ya Kak. Oke, ya thank you Kak Iqbal ya. Mungkin aku akan memberikan kesempatan nih ya Kak Iqbal ya untuk satu orang penanya di malam hari ini. Yang mau on mic bisa banget ya. Kita bisa banget membuka satu orang aja buat konsul langsung ngobrol sama Kak Iqbal. Misalkan ada apa ya kesulitan mengerjakan studi kasus ataupun kesulitan mengolah datanya dan lain-lain atau kesulitan juga nih membuat portofolionya, boleh banget ya teman-teman nanya aja ke Kak Iqbal langsung. Aku akan memberikan eh, satu aja untuk orang penanya dan aku akan minta untuk raise hand ya. Boleh teman-teman? Kita hitung ya. Tiga, dua, satu. Silakan di raise hand. Aku akan open mic-nya. Atau mungkin bisa dari Slido ya, Kak Iqbal ya. Oke nih udah ada Alfi. Oke, aku akan unmute ya dari Alfi ya. Ada satu. Oke, Alfi dulu nih ya tadi ya. Oke, halo Alfi, selamat malam. Ya, halo Kak, selamat malam. Sip, selamat malam. Oke, silakan ya Alfi ya pertanyaannya Kak. Iya Kak, izin bertanya nih Kak. Eh, saya kan fresh graduate ya kayak lulusan tahun 2025 ini. Nah, saya tuh pengen banget kerja di admin gitu Kak. Nah, tapi saya udah beberapa kali ngirim-ngirim CV ke perusahaan gitu ya Kak ya. Tapi kenapa ya belum ada
panggilan-panggilan gitu Kak. Padahal saya juga udah mengikuti BLK kayak BLK Basic Office gitu. Dan saya juga udah punya sertifikatnya, dan waktu saya kuliah juga saya eh, banyak sekali pengalaman organisasinya Kak, kayak di eh, sekretaris atau di organisasi lainnya gitu Kak. Banyak lah Kak, ada 5 organisasi gitu Kak. Nah, pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan gitu Kak, biar bisa keterima kerja gitu Kak, jadi admin. Terima kasih. Oke, oke, mungkin aku izin jawab dulu ya, Kak Putih ya, buat pertanyaan Kak Alfi. Oke, jadi kalau untuk pertanyaan Kak Alfi ini, kalau dari aku suggest yang pertama adalah kakak baca dulu nih benar-benar gitu ya kualifikasinya dari si job desk yang di-share tersebut gitu. Jadi kayak apa namanya skill apa yang dia butuhkan atau kayak apa namanya dari segi mungkin tools apa yang mesti udah dikuasai ataupun yang biasanya kan pasti akan itu kayak bisa Microsoft Excel atau bisa membuat apa dokumen pakai Word ataupun sejenisnya. Nah, itu kakak pastiin dulu kualifikasinya itu adalah sesuai nih dengan yang kakak miliki gitu. Jadi pastikan kualifikasinya dulu. Yang pertama itu udah cocok atau belum dan pastikan kakak paham dulu kualifikasinya. Terus yang kedua adalah ini tuh sebenarnya adalah dari CV-nya kita gitu ya karena banyak mungkin kita punya skillnya, kita punya kemampuannya, tapi kita nggak yang bisa naruh itu di dalam CV gitu kan. Nah kadang kita mungkin apa CV-nya kurang bisa menunjukkan kalau kita punya skill tersebut. Nah saran aku yang kedua ini adalah kita coba perbaiki CV kita gitu ya. Biasanya kalau misalnya posisinya admin gitu ya, CV-nya itu yang simple aja sebenarnya. Jadi nggak yang harus banyak warna atau ada sampai foto pun sebenarnya jarang. Jadi CV yang simple yang apa ATS. Nah, yang pertama itu gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah job desk-nya gitu ya. Jadi walaupun kita udah punya banyak pengalaman gitu ya, pastikan pengalaman yang kita taruh di CV itu tuh adalah pengalaman ataupun tugas-tugasnya itu tuh berkaitan dengan kualifikasi atau job desk yang ada di job portal tersebut, Kak Alfi gitu. Jadi kita enggak yang bisa juga kayak apa menyamaratakan semua posisi itu dengan satu CV yang sama. Jadi CV-nya itu harus kita sesuaikan dengan job desk yang kita lamar. Jadi kalau misalnya kakak lamarnya misalnya posisi admin gitu ya, pastikan job desk yang kakak masukin itu adalah pekerjaan adminnya gitu ya. Kayak misal membuat laporan atau kayak misalnya mungkin membuat dokumen ataupun melakukan pengorganisasian atau pengarsipan dokumen. Nah, seperti itu. Jadi pastikan job desk-nya itu sesuai sama lembaran CV-nya juga pastikan nggak lebih dari 2 lembar seperti itu, Kak. Jadi karena di dalam dunia kerja tuh kadang HR tuh cuma butuh waktu beberapa detik doang buat baca CV. Jadi pastikan sih sebenarnya yang tadi sih Kak, yang kayak CV-nya nggak lebih dari 2 lembar, job desk-nya yang kakak masukin itu relate sama pekerjaan atau kualifikasinya, dan CV-nya juga CV yang simple aja gitu, CV yang ATS. Nah, kalau misalnya mau tahu CV yang ATS-nya kayak gimana detailnya, itu nanti kakak bisa ekspor juga di apa namanya internet. Dan menurutku kakak juga bisa pakai tools kayak misalnya ChatGPT juga nih buat kayak bantu nge-review CV-nya ulang lagi seperti itu gitu based on posisi yang mau dilamar. Kurang lebih seperti itu sih Kak Alfi. Jadi pastikan dari CV dan juga kualifikasinya memang udah cocok seperti itu. Oke, gimana Kak Alfi? Cukup Oke, menjawab? baik Kak, terima kasih. Oke, Sama-sama mungkin Kak. Kak Alfi, Kak Iqbal, aku izin menambahkan sedikit mungkin ya Kak Iqbal ya. Boleh, boleh Kak. Cerita Kak Alfi ini ya Kak Iqbal ya, aku tuh udah sering banget Kak mendengarkan cerita-cerita seperti ini nih. Kayak ngerasa stuck nih setelah lulus, terus juga bingung mau mulai dari mana, terus juga kayak Kak Alfi tadi ya, udah apply kerja sana sini, tapi belum dapat panggilan juga. Padahal mungkin yang kurang tuh bukan semangatnya ya mungkin ya, tapi arahan dari pendampingannya nih Kak Alfi ini bisa jadi ya. Nah, pas juga nih Kak, kalau misalnya aku juga bisa menyarankan juga ya di Talent Nation ini ada nih program yang
Kak Alfi butuhkan, yaitu adalah kursus sampai dapat kerja. Nah, di sana itu kita udah banyak juga nih yang ikutan program KSDK ini atau kursus sampai dapat kerja ini ya, dan berhasil mendapatkan kerja dalam waktu hitungan bulan seperti itu Kak Alfi. Nah, karena mereka ini belajar nggak sendirian Kak Alfi, mereka ini dibantu mentor, terus juga dikasih feedback langsung. Dan yang paling penting tuh dibuka ya jalannya untuk masuk ke dunia kerja gitu Kak Alfi. Nah, itu aja sih Kak paling tambahan dari aku ya. Thank you Kak Alfi. Thank you Kak Iqbal. Thank you, Kak.